Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya Tante Erli ingatkan ya. Pertama harus apa? Berpakaian yang rapi. Wow, Tante Erli kami udah pakai baju yang rapi, udah siap semua, keren. Nah yang kedua, bebas berekspresi. Kalau om tantenya suruh lompat, semuanya lompat ya. Bebas berekspresi, tante om gak lihat, tapi Tuhan lihat. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, tetap fokus, jangan gagal fokus. Cium bau yang enak, apa itu? Tapi tetap fokus ya. Dan juga sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh menikmati sukacita Tuhan dan semua kita diberkati. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali lagi kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan, berkati setiap guru-guru yang memimpin kami. Tuhan tolong berikan hikmat dan urapan Tuhan atas mereka. Berkati juga kami yang beribadah, supaya kami tetap sungguh-sungguh walaupun kami beribadah dari rumah. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dan berjumpa dengan Om dan Tante yang ada di sini. Pagi ini adik-adik sudah siap memuji Tuhan kan? Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 10. Janganlah kau terlambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 10. Janganlah kau terlambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi ya. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 10. Janganlah kau terlambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Anak sekolah minggu Dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya.
senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Haleluya. Adik-adik, kasih dalam kasih Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, damai hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, kami
kami surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan pada kehidupan kami. Bapa yang surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik ada di tempat ini, baik pun kami yang ada di rumah. Biar Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan berkati buat tante atau om yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai mereka agar setiap perkataan mereka, setiap kebenaran yang mereka sampaikan, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami siap dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Lupa, Tante lupa buka maskernya. Adik-adik, Tante ingatin lagi ya, nanti kalau keluar rumah, pergi ke mall atau kemana aja, kalau keluar rumah pakai masker ya, jangan lupa. Karena masih ada itu loh, si corona itu ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke, semua sudah siap? Alkitab masing-masingnya sudah ada ya? Di depan, di meja atau kita sudah pegang. Oke, hari ini Tante mau sampaikan satu cerita. Sebelumnya Tante kasih judulnya, jangan menangis. Loh, masih ada yang nangis? Masih ada nggak yang nangis di depan ini? Masih nonton tapi nangis? Masih nggak? Oh sudah. Atau mungkin tadi sebelum mulai sekolah minggu lagi nangis? Ayo, karena apa? Sekali lagi, siap ya? Tadi kan sudah dikasih tahu Tante Herli. Siap, fokus. Oke, jadi kalau nangis, stop dulu nangisnya. Tante kasih judul firman Tuhan hari ini, jangan menangis. Oke, ayo yang sudah pegang Alkitab, Tante ajak buka bersama-sama di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru biasanya anak-anak punya Alkitab pasti ada tuh tanda-tandanya, ada tuh. Nah, di sana ada Injil Lukas. Kitab keberapa dari Perjanjian Baru? Kitab ke-3. Matius, Markus, Lukas deh. Lukas pasal 7, tuh angka yang besar, pasal 7 ayat 11 sampai 17. Oke. Sama-sama kita bacakan judulnya ya, yang di rumah. Belum ketemu yang lain. Lagi ya, Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama judulnya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Weh, pinter semua. Kedengaran sampai di telinga Tante. Oke, adik-adik, Tante tidak perlu baca semua ya. Adik-adik kan nanti selesai Tante cerita, selesai adik-adik aktivitas nanti kan bisa baca ulang. Oke, di sana ada judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Itu di dalam Alkitab judulnya. Tapi untuk hari ini Tante mau kasih judul cerita Tante adalah jangan menangis. Tuh, kalau bilang menangis, semua pernah menangis ya. Tante pernah menangis, adik-adik juga pasti pernah menangis. Nah, biasanya gini, ada yang menangis. Tuh, umpamanya kalau dia ada yang menangis karena dia senang atau bahagia. Contoh, karena dia dapat surprise waktu dia ulang tahun, dia nangis. Nangisnya karena bahagia, karena senang dia dapat kado, atau dia diajak jalan-jalan karena ulang tahun dia, atau juga ada yang kalau mama-mama nih, kalau mama-mama waktu mau melahirkan kita, betapa senangnya sampai dia nangis loh. Kenapa kok mama nangis waktu ngelahirin kita ya? Ya karena kalian sudah Tuhan berikan kepada mama sudah bisa lahir ke dunia ini. Makanya mama senang, tapi karena saking senangnya dia tidak bisa ngomong, dia hanya nangis. Nah, tapi ada juga yang menangis karena yang Tante catat di sini karena contoh ya, kalau di sekolah umpamanya ada loh anak-anak yang umpamanya disuruh bikin tugas ini, dia nggak bisa bikin.
karena mungkin dia rasa dia nggak bisa, dia nangis. Sebenarnya dia bisa, cuma karena dia sudah merasa dia tidak bisa, makanya dia nangis. Nah, ada juga yang suka nangis karena kena marah. Karena kena marah dia nangis. Ya. Tapi ada juga yang menangis karena nih yang di ayat Alkitab kita nanti Tante jelaskan adalah karena mungkin contoh ya, ada seseorang yang dia sayang itu sudah tinggalin. Contoh umpamanya papanya meninggal dunia, maka dia nangis sedih. Atau mamanya meninggal dunia, maka dia nangis sedih. Atau oma, opa, kakek dan saudara-saudaranya yang lain yang dekat dengan dia, makanya dia nangis. Nah itu macam-macam orang yang menangis ya. Ada yang menangis karena duka, ada yang menangis karena bahagia. Oke adik-adik, mungkin adik-adik pernah menangis karena apa? Karena kena marah? Ya sudah pasti, Tante juga pernah kok kena marah. Terus Tante nangis, tapi kan habis itu enggak itu harus berubah ya. Oke, atau adik-adik pernah menangis karena ada saudara yang meninggal? Enggak apa-apa ya, karena kita sedih ya. Kita juga pernah menangis mungkin karena kita senang dapat kado waktu ulang tahun apalagi ya. Oke. Nah, Tante kasih judul sekali lagi, jangan menangis. Ada cerita di sini Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kalau membangkitkan berarti yang kita tahu yang dia bangkitkan itu sudah mati dong. Iya ya? Anak muda ini sudah meninggal. Nah, di situ dicatat bahwa ternyata anak muda ini adalah satu-satunya anak dari seorang ibu janda. Nah, ibu janda ini bukan namanya ya. Janda ini ibu janda. Jadi janda ini bukan nama ibu itu, bukan. Tapi janda ini sekarang menjadi status dari ibu ini. Janda itu maksudnya sudah tidak punya suami atau sudah ditinggalkan oleh suaminya. Sudah ditinggalkan meninggal oleh suaminya. Jadi disebutlah ibu janda. Nah, jadi ibu janda ini hanya punya anaknya ini satu, yang anak muda ini. Tapi di Alkitab kan enggak ditulis siapa nama anak muda ini. Hanya ditulis dia ini anak muda, anak dari seorang janda. Nah, dalam cerita ini ketika Yesus berjalan menuju ke kota Nain, di sana dia bertemu dengan orang-orang rombongan. Adik-adik mungkin sudah pernah lihat ya, kalau ada rombongan orang mengantarkan orang meninggal ini mau pergi ke kuburan, pasti banyak tuh rombongannya. Nah, waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Nain juga begitu, ada rombongan banyak orang yang mengangkut atau membawa jenazah dari anak muda ini. Jadi lagi di tengah jalan, terus Yesus memperhatikan. Jadi rombongan orang yang membawa jenazah ini bertemu dengan rombongan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus masuk di situ di dekat pintu gerbang kota itu, dia melihat ini jenazah anak muda ini. Tapi ternyata Tuhan Yesus ini bukan hanya tertuju saja kepada anak muda yang sudah diusung ini, yang sudah meninggal, enggak. Tetapi Tuhan Yesus ini lebih memperhatikan, lebih melihat kepada ibu janda ini atau mama dari anak muda ini. Loh, yang kita lihat adalah kenapa Tuhan perhatikan, oh ternyata ibu janda ini lagi menangis. Aduh anakku, kenapa engkau sudah meninggalkan mama? Nah Tuhan Yesus memperhatikan ibu janda ini. Aduh kesian, ibu janda ini menangis. Kenapa? Karena cuman dialah milik atau keluarga dari ibu janda. Enggak ada yang lain lagi, cuma inilah anak satu-satunya. Nah, siapa di sini yang anak tunggal? Anak satu-satunya gitu. Nah, mungkin nanti 2 atau 3 tahun depan nanti mamanya ada dedek lagi ya. Tapi angkat tangan dulu yang lagi sekarang anak tunggal, lagi sendiri. Jadi mainnya sama mama atau sama papa ya. Oke. Nah, anak muda ini sekali lagi anak satu-satunya dari ibu janda ini, cuman dialah harapannya. Makanya ibu ini sedih sekali. Dia menangis. Waktu Tuhan Yesus melihat ibu ini menangis sedih, terus
Ternyata, Tante mau kasih bagi lagi ini. Cara Tuhan menolong itu hebat. Cara Tuhan menolong itu luar biasa. Untuk orang-orang yang Dia kasihi. Nah, cara Tuhan menolong ibu janda ini, yang pertama Dia perhatikan, Dia lihat. Aduh, kesian ibu ini, betapa kehilangannya dia. Makanya Tuhan tergerak. Nah, Tante bacain aja ya. Ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, maka tergeraklah hatinya. Hati Yesus oleh belas kasihan, oleh rasa kasihan kepada ibu janda ini. Aduh anakku, jangan tinggalkan ibu nak, gitu ya. Aduh kesian. Nah, maka firman Tuhan bilang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Betapa Yesus mengasihi ibu ini melihat apa yang dialami oleh ibu ini. Mungkin adik-adik pernah mengalami hal yang sama yang Tante bilang tadi. Mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Kakak kita kah? Adik kita kah? Mama kita kah? Papa kita kah? Oma, opa, atau yang lainnya yang pernah meninggal. Keluarga dekat kita. Kan sedih melihat keluarga kita menangis, sedih kita lihatnya. Kenapa? Mungkin selama ini kita sudah sangat menyayangi orang itu, kita sudah mengasihi dia. Dan terkadang ya kalau kita melihat orang yang sedih karena ditinggal, kalau bisa ya jangan meninggal. Kan kadang seperti, aduh kesian sekali ya, kalau bisa janganlah meninggal. Tapi sekali lagi yang Tuhan Yesus lihat sekali lagi adalah ibu janda ini. Aduh, hatinya yang begitu sedih karena kehilangan anak. Maka sekali lagi tergeraklah hati Yesus. Yang pertama cara Tuhan menolong adalah Tuhan Yesus melihat. Ketika Tuhan melihat, bukan hanya Tuhan lihat. Lihat aja. Lihat aja. Lihat. Enggak, tapi cara selanjutnya Tuhan adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kalau hati Yesus sudah tergerak oleh belas kasihan, kira-kira Tuhan diam aja enggak? Enggak, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga Tuhan kan bilang nih judulnya Tante, jangan menangis. Jangan, dia ngomong sama ibu janda ini, Bu jangan menangis. Loh kok dibilang jangan menangis, kan anak saya sudah meninggal. Kok dibilang jangan menangis? Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan menangis? Karena Yesus bisa melakukan sesuatu, Yesus bisa menolong ibu janda ini. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan menangis, nanti saya kasih jalan keluar, nanti saya pasti tolong. Nah, sekali lagi cara selanjutnya yang Tuhan Yesus lakukan untuk menolong ibu ini bukan hanya melihat, bukan hanya hatinya tergerak oleh belas kasihan, tapi menyampaikan belas kasihannya kepada ibu ini dengan menyatakan mujizatnya kepada anak muda ini. Kepada anak ibu janda ini tentunya yang sudah meninggal. Gimana tuh caranya Tuhan? Ayat yang ke-14 Tante bacain. Sambil menghampiri usungan itu, ia atau Yesus menyentuhnya. Menyentuh. Tuhan Yesus menyentuhnya, Tuhan Yesus menjamahnya. Dan apalagi Tuhan Yesus menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, wih, sementara dia menyentuh, sementara ia menjamah mayat anak muda ini, maka dia berkata, hai anak muda. Waduh, kaget orang-orang yang ada di sekitar. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Wih, Tuhan bisa ngomong loh sama orang yang sudah meninggal. Hebat tak Yesus kita? Hebat tak Yesus kita? Yang percaya Yesus kita hebat, angkat jempolnya. Angkat, digoyang dikit-dikit. Iya,
Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus berkata, kalau Tuhan Yesus berkata artinya Tuhan berfirman. Dan ketika Tuhan berfirman, firman Tuhan bilang, perkataan firman itu berkuasa. Dan memang Yesus kita berkuasa, makanya Yesus mau menolong. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus menjamah, menyentuh dan berkata, hai anak muda, bangkitlah. Nah adik-adik, yang terjadi adalah ayat 15, maka bangunlah orang itu. Orang itu orang siapa? Ya anak muda itu. Maka bangunlah orang itu dan duduk. Wih, dia sudah bangun terus duduk. Artinya apa? Sudah bangkit. Terus apa lagi artinya? Artinya sudah terjadi mujizat kepadanya. Apalagi arti yang lain? Artinya Tuhan sudah menolong. Artinya apa? Ibu janda ini mendapatkan kembali anaknya. Wih, hebat Yesus. Hebat. Hebat loh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, maka anak muda tadi ini ketika dia bangun, duduk, dan mulai berkata-kata. Artinya apa lagi? Mulai ngomong, sudah mulai berbicara. Apalagi artinya? Artinya dia hidup. Nah, siapa yang lakukan? Yesus. Siapa yang buat? Yesus. Siapa yang bangkitkan? Yesus. Dan sekali lagi itu adalah bagian atau cara Tuhan menolong. Kira-kira adik-adik, tante mau tanya, kalau sudah demikian, senang enggak ibunya? Oh, bukan senang lagi, lompat-lompat ibunya. Iya, senang kembali mendapatkan apa yang tadi dia tangisi. Karena nanti sudah enggak ada lagi, tapi dia dapatkan kembali. Nah, nih yang terakhir, cara Tuhan menolong ibu ini setelah dia bangkit. Ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus menyerahkan, artinya waktu dia hidup kembali Tuhan kasih. Ibu, ini anaknya Bu, dia sudah hidup kembali. Alangkah senangnya hati ibu ini, Tuhan Yesus terima kasih. Nah, tadinya ibu ini yang menangis sedih karena kehilangan anaknya, sekarang dia menangis bahagia. Benarlah Yesus bilang, jangan nangis Bu, jangan menangis. Kenapa Tuhan Yesus kok bisa ngomong begitu? Nanti saya akan perlihatkan mujizat. Wah, luar biasa. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oleh Yesusnya kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, makanya jangan menangis. Kalau kena marah mama, jangan menangis. Kalau sudah nangis, ingat, oh enggak usah nangis terus-terus. Nanti kan kalau biasanya adik-adik ya, kalau mama-mama lihat anaknya nangis terus, merengek terus nangis enggak sudah-sudah. Nah malah mamanya jadi jengkel deh kok enggak sudah-sudah nangisnya. Harusnya diem, jangan menangis. Kenapa? Karena Yesus sanggup menolong. Dan Yesus punya banyak cara untuk menolong. Seperti ibu janda ini ditolong dengan cara membangkitkan anaknya dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Jadi double, anaknya dibangkitkan, ibu ini kembali mendapatkan anaknya. Hebat enggak?
mujizat Tuhan luar biasa. Dan tante percaya dan adik-adik harus percaya mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Karena itu adik-adik jangan ragu-ragu. Adik-adik ketika berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan jangan ragu-ragu. Tapi harus sungguh-sungguh. Ingat, Yesus kita penuh dengan belas kasihan. Biasanya juga mama-mama ya, kadang melihat anaknya, walaupun anaknya enggak nangis, kalau anaknya pinter, kalau anaknya dengar-dengaran, kalau dikasih tahu, iya ma, kalau dikasih tahu nurut, mamanya bukan lagi diam-diam aja, tapi belas kasihan mamanya akan muncul. Nak, ayo kita pergi beli ini yuk. Sekali lagi adik-adik ya, jangan menangis. Sebab pertolongan itu pasti akan datang dari Tuhan. Adik-adik di sekolah mungkin kadang ya enggak bisa kerjain tugas ini. Makanya dia nangis, enggak bisa. Padahal sebenarnya dia bisa karena dia sudah nangis duluan maka jadi enggak bisa. Jadi jangan menangis karena sebenarnya kamu bisa dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi Tante ingatkan, Yesus punya banyak cara untuk menolong. Ketika dia lihat ibu janda ini menangis karena anaknya sudah meninggal, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus nggak akan mungkin tutup mata melihat anak-anak yang mungkin hari-hari ini butuh pertolongan, mungkin yang sakit. Mungkin hari-hari ini mungkin orang tua dan keluarga kita dalam kesusahan, khususnya hari-hari ini memang menghadapi corona, mungkin ekonomi kita atau keuangan dari orang tua kita mungkin menurun ya. Tapi ingat, Yesus penuh dengan belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan bagi orang-orang, bagi anak-anak sekolah minggu yang mau meminta, yang mau sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh. Nah, terus selanjutnya adalah ketika Tuhan melihat dan tergerak hatinya oleh belas kasihan, Tuhan menyentuh, menjamah anak muda ini. Tapi bagi kita, yang Tante yakin Tuhan pasti akan bekerja, menyatakan mujizat. Ketika Tuhan menyatakan mujizat, bekerja, memperlihatkan kemuliaannya, maka Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan menyerahkan anak ini kepada ibunya, maka Tuhan pun akan menyediakan dan memberikan berkatnya kepada kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi Tante ingatkan, jangan menangis, tapi sungguh-sungguhlah berdoa. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Mungkin mujizatnya bagi adik-adik bukan bulan turun ke bumi, bukan. Atau bim salabim, toeng. Ini langsung ada KFC di meja makan. Mungkin bukan begitu mujizatnya, tapi ketika adik-adik berdoa dan mengharapkan sesuatu, Tuhan berkatilah mama sama papa yang sedang bekerja keras. Atau Tuhan sembuhkan mama yang lagi sakit. Atau apalagi, Tuhan berikan terus kami kesehatan. Nah adik-adik, kesehatan kita hari-hari ini adalah mujizat. Makanya Tante ingatin tadi kalau keluar harus tetap pakai masker. Ya, karena walaupun Tuhan bisa membuat mujizat, kalau adik-adik keluar enggak pakai masker, itu kesalahan adik-adik sendiri. Tapi yang Tante percaya adalah ketika kita turut firman Tuhan, sekali lagi bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan sediakan yang kita perlu karena Dia melihat, Dia penuh dengan belas kasihan dan Dia akan bekerja. Bukan hanya diam, bukan hanya melihat saja, bukan hanya penuh dengan belas kasihan saja, tapi Dia akan bekerja
menjamah, memberkati, dan menyediakan yang kita perlukan. Hanya kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan menangis sedih karena mungkin ya sesuatu yang belum dijawab oleh Tuhan juga ya. Tetap menantikan Tuhan. Jangan menangis. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi Tante berharap ketika kita memerlukan sesuatu, ketika kita membutuhkan sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, semua bilang sungguh-sungguh. Ya, mantap. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak muda dinain Tuhan tolong, ibu janda ini Tuhan tolong. Maka kita semua juga Tuhan Yesus pasti tolong dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Oke adik-adik, jadi aktivitas kita minggu ini kita akan menghafal ayat hafalan pakai gerakan. Oke, ikuti Om Michael ya. Lukas 7 ayat 13. Sekali lagi ya adik-adik. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Oke, sekali lagi adik-adik. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Oke? Jadi adik-adik kalau sudah, nanti adik-adik video, minta tolong mama atau papa untuk video adik-adik. Terus kalau udah, dikirim di grup WA-nya Star Kids dan Children Care. Oke? Dadah. Adik-adik yang ada di rumah sudah dengar firman Tuhan tadi ya. Dan juga jangan lupa tadi yang disampaikan Om Michael, jangan lupa dihafalkan. Nanti bisa di-share di grup masing-masing. Oke, baiklah. Tante akan menyampaikan pengumuman seperti biasa. Persembahan yang akan kita bawa, mari kita simpan dulu, nanti kita bisa titip sama mama atau papa, bisa taruh di celengan, di amplop kita masing-masing mungkin kita bisa simpan, jangan dipakai ya, kita bawa ke rumah Tuhan ya. Oke, buat anak-anak Star Kids Children Care juga jangan lupa setiap hari Sabtu kita akan tetap mengadakan doa lewat aplikasi Zoom ya, setiap hari Sabtu jam berapa? Jam 4, jangan lupa ya, nanti link akan dibagikan di grup kita masing-masing ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tante percaya kita semua diberkati oleh Tuhan ketika kita datang menghampiri Tuhan dengan penuh kerinduan. Beribadah tadi sudah memuji Tuhan, bertepuk tangan. Tante yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Oke, bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangannya, ayo tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau telah hadir dalam ibadah kami. Mungkin terbatas Tuhan, kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Namun kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau dimanapun, walaupun kami terpisah, Engkau hadir. Dan Engkau pasti memberkati kami. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan lewat setiap pujian kami, bahkan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati om-om dan tante yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang ada di rumah,
Kiranya Engkau memberkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka kemampuan mungkin dalam belajar, yang sedang duduk di bangku sekolah, Engkau kiranya memberkati. Berkati juga Papa dan Mama yang bekerja setiap harinya, Tuhan tolong keluar masuk rumah, Tuhan kiranya menjagai orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami percaya sepanjang minggu yang berjalan di depan kami, Engkau akan terus memberkati setiap kami. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.